Presentasi tugas kelompok sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Safitri. Latar belakang pemberontakan. Ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang Rusia, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam organisasi dan politik. Menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki suatu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme dan Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Nama Elok Dina Pitasari, kelas 12 IPS, nomor absen 09, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Puput Safitri sebelumnya, yaitu tentang latar belakang pemberontakan PKI 1948. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini, dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerupakan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasan, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kirinya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis, yakni di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, yaitu kota Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, Wonosobo, dan lain sebagainya. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan Tentara Nasional Republik Indonesia setempat, termasuk Kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang belum terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Nama saya Salih Abrano dari kelas 12 IPS akan menyampaikan penyelesaian konflik PKI 1948. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Interogasi yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI kepada simpatisi PKI, sementara sebagai besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun dengan menggunakan dua brigade dari cadangan divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan. Nama Elok Dina Pitasari,
kelas 12 IPS, nomor absen 09. Tokoh pemberontakan PKI 1948. Yang pertama, Hans Nevliet. Kedua, Marco Kartodikromo. Nomor 3, Tan Malaka. Nomor 4, Siof Gyok Tihan. Nomor 5, Soekarno. Nomor 6, Dipa Nusantara Aidit. Nomor 7, MH Lukman. 8, Muso. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.